Saudara-saudara, berjumpa dengan saya, APTK Agung Jatmiko di TPI GIA Elroy. Saya akan sampaikan satu tema masih dalam relevansi di masa-masa COVID-19 pandemi ini. Ada 3 hal, yaitu mendengar Tuhan, mendengar dengan hikmat, dan mendengarkan mujizat-mujizat yang terjadi. Mendengarkan doa. Saudara-saudaraku, jauh sebelum panca indera kita, mata, telinga, mulut, dan panca indera lain bekerja, ternyata satu yang diberikan Tuhan yang paling berfungsi awal adalah mendengar. Maka saudara-saudaraku, pada masa-masa yang begitu mencekam ini, kita banyak mendengar berita-berita yang sungguh-sungguh menciumkan hati kita. Kita mendengar tiap hari data-data tentang infeksi, kematian, tambah lagi ODP, PDP, istilah-istilah yang begitu membuat kita ciut nyali. Dan akhirnya saudara-saudara, banyak saya jumpai ketika orang mendengarkan berita-berita yang ada, maka jadi parno atau paranoid, ya, ketakutan menghantui, ya, kekhawatiran menyerang. Apalagi kita juga mendengarkan banyak peraturan-peraturan, pembatasan-pembatasan. Bahkan kita juga tahu bahwa gereja sudah sangat terbatas untuk mengadakan ibadah secara langsung. Maka kita adakan ibadah secara online seperti ini. Dan saudara-saudara, makin tiap hari kita digenangi oleh berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang menekan begitu rupa, maka makin ciut nyali kita, makin putus harapan kita, makin tertekan jiwa kita. Saudara-saudara, saya akan katakan satu kebenaran. Ternyata Tuhan mengajarkan yang pertama yang saya sebut tadi. Tuhan mendengarkan doa. Mazmur 65 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Di tengah kondisi yang begitu mencekam seperti ini, saya mau katakan kebenaran ini saudara-saudaraku. Engkau, yaitu Tuhan, yang mendengarkan doa. Sama seperti kita di dalam bayi, waktu kita di dalam kandungan, maksud saya waktu bayi, maka sensor panca indera kita yang berfungsi pertama adalah telinga. Janin atau bayi itu mampu mendengar suara musik di sekitar sang ibu atau suara komunikasi ibu, orang tua di sekitarnya, bisa berkomunikasi. Demikian juga Tuhan, Allah El Shaddai itu, Dia mendengarkan doa. Mazmur 65 berkata, Engkau yang mendengarkan doa. Bagi Anda yang sedang ketakutan, bagi Anda yang sedang mengalami satu kekhawatiran, saya tidak tahu masalahnya, tetapi saya katakan ini, Tuhan yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Amin, saudara-saudaraku. Jadi kita yang membutuhkan kehidupan, kita yang khawatir dengan segala apa kebutuhan hidup itu, datang kepada Allah yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Maka kepanikan segera akan berakhir manakala ada seseorang atau pribadi atau pihak yang mendengarkan. Dan Anda juga tahu siapa itu yang mendengarkan. Allah sang pencipta alam semesta ini, Allah yang mempunyai kehidupan, Allah yang juga menjagai Anda. Dia yang mendengarkan doa Anda. Silakan Anda katakan doa-doa yang bahkan tidak terkatakan oleh kata-kata sekalipun. Tuhan mendengarkan. Pegang kebenaran ini saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang kedua dari kebenaran yang saya mau sampaikan adalah mendengarkan dengan bijak. Saudara-saudara, Amsal pasal 1 ayat 5 mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Pada bagian pertama kita tahu bahwa Allah yang mendengar doa kita. Itu memberikan satu dasar yang berbeda. Bagi orang-orang yang tidak mengerti
sadarnya bahwa Allah Sang Pencipta mendengarkan manusia ciptaannya, maka dia menjadi sangat paranoid, menjadi sangat takut. Bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah kita manusia. Kita manusia dalam komunikasi, dalam interaksi sosial, dalam pergaulan, pasti kita mengadakan interaksi dan mendengarkan informasi-informasi yang kita dengar. Pada masa-masa ini tentu kita banyak mendengar informasi-informasi berkaitan dengan pandemi yang mewabah ini. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan, ada banyak orang kurang cakap dalam mendengarkan. Sehingga informasi yang dia dengar menekan dirinya begitu rupa, membuat dia khawatir, membuat dia semakin takut, membuat dia menambah-nambahkan ketakutan, membuat dia menjadi orang yang juga menambah kepanikan orang lain. Dengar baik-baik. Amsal pasal 1 tadi memberikan satu hal yang baik. Mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi saudara-saudara, selain ada bencana, selain ada masalah, selain ada ancaman, ternyata masalah yang terjadi sekarang. Bagi orang bijak, dia akan mendengar. Dia akan mencermati, menseleksi, memfilter gitu ya. Dan akhirnya justru menambah ilmu, saudara-saudara. Saya bersyukur sekali mendengar banyak pendeta gereja yang justru menjadi kreatif di masa-masa ini. Tidak boleh pertemuan, mereka memiliki banyak kreativitas dan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Bukankah itu faktanya menambah ilmu, saudara-saudara? Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara-saudara, memang faktanya ini menimbulkan masalah. Tetapi di balik ini ada banyak orang pintar yang muncul, saudara. Di balik ini juga ada banyak solidaritas yang terjadi. Di balik peristiwa ini, saya melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan secara berbeda. Saudara-saudara, ada 3 kelompok tadi. Ada orang yang, tadi kelompok penakut. Ada orang yang bertumbuh, mengalami masalah dan kemudian mencoba mengatasi masalah itu. Dan dia bisa berempati kepada orang lain. Dia bisa mengerti solusi-solusi. Dia bisa memunculkan banyak kegiatan-kegiatan positif, tetapi di sisi lain tidak mendapat apa-apa. Yang ada adalah satu keluhan-keluhan, pesimisme, kritikan, omelan, dan yang akhirnya orang yang lawannya orang bijak adalah orang bebal, orang fasik mengatakan Tuhan gak baik, wah hidup ini berat, saya sial, ini virus pembawa kesusahan dan segala menyalahkan si ini si itu, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara, stop. Jadi baiklah orang bijak mendengar. Jadi saudara juga perlu punya kebijaksanaan dalam mendengar. Dan saya juga tidak setuju ketika dalam kita mendengar akhirnya kita bingung sendiri. Ada kontroversi, konflik yang terjadi di antara orang percaya atau dengan pihak yang lain. Saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu menjadi jawaban bagi kalau orang berkonflik. Oh, iman dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa ketemu, salah. Itu sudah menjadi jawaban. Jadi orang bijak akan menambah pengertian. Orang yang berpengetahuan justru makin kelihatan di masa-masa sulit ini. Siapa yang memberi jalan solutif? Siapa yang memberi jalan keluar? Bahkan siapa yang pandai mendengar keluhan dan merespon keluhan itu. Maka saudara-saudara, bagian yang kedua di mendengar. Ketika Anda bisa bijak mendengarkan, Anda mendapat ilmu yang banyak. Dan satu, Anda disebut orang yang taat Tuhan. Dan Anda menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan yang mendera umat manusia di seluruh dunia ini. Maka saudara-saudara, jadilah bijak mendengar dan tentunya Anda punya sikap iman yang bijak dalam bertindak. Yang ketiga tentang kebenaran mendengar. Yang ini saya arahkan kepada masa yang lebih menjanjikan melewati masa-masa yang sulit ini. Saudara-saudara, setelah Paskah kebangkitan, ada satu masa yang menarik sekali dalam kekristenan namanya
Pentakosta, saudara. Disitulah kekristenan menduplikasi diri begitu rupa dan kuasanya luar biasa. Api Pentakosta itulah yang masih saya rasakan hingga hari ini, membakar pelayanan kita semuanya, saudara-saudara. Ternyata, saudara, bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan, di dalam Pentakosta itu pun ada kebenaran tentang mendengar. Kalau yang pertama, Allah Tuhan yang mendengarkan doa kita. Yang kedua, tadi kita mendengar dengan hikmat, dengan bijak. Yang ketiga, ketika kita mendengar, maka terjadi mukjizat yang luar biasa. Kisah Para Rasul 4 dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudaraku, ini peristiwa Pentakosta. Jadi setelah Yesus bangkit, berita kebenaran kebangkitan Yesus itu menjadi wacana dinamik yang besar. Petrus yang penakut dan pengecut itu menjadi berani memberitakan firman Tuhan. Maka dia berdiri dalam khotbah di Yerusalem, jemaat perdana, ya. Petrus bukan orang pintar, saudara-saudara. Ada background teologi yang hebat, tetapi Tuhan memakai Petrus dengan roh yang menyala-nyala. Inilah Pentakosta itu sendiri, ya. Dan yang lagi kita sorot hari ini, orang-orang yang mendengarkan ajaran Rasul Petrus itu, banyak yang menjadi percaya. Saudara-saudara, relevansi untuk masa sekarang. Kita sudah lewati kemarin. Ketika kita takut, Tuhan mendengar doa saudara. Ketika kita mendengar banyak berita yang menegangkan, kacau, persimpangan, tidak karuan, Anda selektif. Anda orang yang paling bijak. Anda orang yang dipakai Tuhan untuk memilah-milah dan bahkan memilih berita yang menguatkan. Dan yang terakhir ini yang menurut saya paling hebat. Ketika Anda mendengarkan firman yang kebenaran, mendengarkan perkataan penguasa Roh Kudus, mendengarkan ajaran-ajaran firman berita tentang Tuhan Yesus, kebangkitan dan karya-karyanya, maka saudara-saudara, banyak orang menjadi percaya dan jumlah mereka bertambah 5.000 laki-laki, belum yang lain wanita dan anak-anak. Saudara-saudara, maka saya percaya melewati masa pandemi ini, setelah Yesus dan karya-karyanya dinyatakan, Roh Kudus bekerja, saya percaya bagian Pentakosta terjadi. Maka mereka yang mendengarkan ajaran Anda, mereka yang mendengarkan ajaran kita, oleh sentuhan Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus, menjadi percaya. Amin, saudara-saudara. Dan saya menantikan masa-masa di mana gereja mulai memanen jiwa-jiwa. Dan mereka jumlah orang percaya ditambahkan begitu rupa. Dan saudara tahu, mujizat terjadi menyertai peristiwa Pentakosta, dan itu pun bisa terjadi pada masa-masa sekarang ini. Maka saudara-saudaraku, kita tunggu masa yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan peristiwa-peristiwa dan mujizat-mujizat besar ketika kita sudah selesai, ketika kita pandai mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan jangan bosan-bosan bertekun mendengar. Maka 3 hal tentang mendengar ini menjadi kebenaran dan menjadi bahagia dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena